Mohon perhatian, Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati Wali Kota Seprovinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Seprovinsi Nusa Tenggara Timur, Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 10 November tahun 2021, diselenggarakan acara penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan pengukuhan tim kerja penertiban, pemulihan, dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, laporan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan. salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, beserta para pejabat struktural dan fungsional lingkup Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para bupati dan wali kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur, para kepala Kejaksaan Tinggi Negeri seprovinsi Nusa Tenggara Timur, staf khusus gubernur, kepala Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat struktural, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izinkanlah saya menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kerjasama penertiban, pemulihan, dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, latar belakang. Barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga harus dikelola dengan baik dan benar demi terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang lebih tertib, baik tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Fakta hari ini, di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih terdapat permasalahan atas barang milik daerah yang berada di dalam dan di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain belum memiliki status kepemilikan, digunakan oleh pihak lain, diklaim kepemilikan dan diokupasi oleh pihak lain, bahkan digugat secara hukum di pengadilan. Terhadap persoalan yang dihadapi ini, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 telah mengambil kebijakan yang tegas bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan sistematis dengan melibatkan berbagai stakeholder strategis sebagai prasyarat mewujudkan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel. Maksud dan tujuan. Maksud kerjasama ini adalah
untuk menyelesaikan beberapa persoalan barang milik daerah, khususnya pada aspek kepemilikan, pemanfaatan, penggunaan dan pengendalian atas aset tetap tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mewujudkan pengolahan barang milik daerah yang lebih tertib, baik tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Ruang lingkup dari kerjasama ini adalah: 1. Inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Penertiban dan pemulihan status kepemilikan barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim pelaksana kerjasama. Tim kerjasama ini diketuai atau dipimpin secara langsung oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dibantu oleh Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para asisten dan pejabat lainnya pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana pelaksanaan. Kerjasama ini dilaksanakan selama 3 tahun anggaran, yakni dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pembiayaan. Untuk pelaksanaan kerjasama ini, pembiayaannya dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penutup. Demikianlah laporan ini disampaikan, dan kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan untuk memberikan sambutan, menandatangani nota kesepahaman, dan mengukuhkan tim kerjasama penertiban, pemulihan, dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salve. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penanda tanganan nota kesepahaman antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Disilakan duduk kembali. Pengukuhan tim kerja penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 387/HK/2021 tentang tim kerja penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 tim kerja penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021. Kedua, tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah sebagai berikut. A.
meneliti kelengkapan administrasi subjek objek barang milik daerah, serta mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan kondisi di lapangan. B. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya berkaitan dengan penyelesaian barang-barang daerah yang bermasalah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. C. Melakukan penertiban, pemulihan, dan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. D. Melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. E. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk. Ketiga, susunan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kelima, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPA SKPD, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun anggaran 2021. Keenam, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 9 November 2021, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat, tanda tangan cap. Tembusan 1 dan seterusnya 6 anggota tim masing-masing di tempat. Nusa Tenggara Timur, nomor 387/HK/2021, tanggal 9 November 2021. Susunan anggota tim kerja penertiban, pemulihan, dan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun anggaran 2021. 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, pengarah. 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, pengarah. 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penanggung jawab. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Ketua Umum. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Ketua Pelaksana. 6 dan seterusnya, sampai dengan 42 terbaca. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat, tanda tangan cap. Selesai. Pengukuhan tim kerja penertiban, pemulihan, dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hadirin dimohon berdiri. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu, tanggal 10 bulan November tahun 2021, saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan resmi mengukuhkan tim kerja penertiban, pemulihan, dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada saudara-saudari agar mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Salve. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, para staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kasat Pol PP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini PLT Birohukum, para bupati, wali kota,
se-Nusa Tenggara Timur yang menyaksikan secara virtual melalui Zoom meeting. Para Kajari yang juga menyaksikan secara virtual melalui Zoom meeting. Singkatnya, para undangan, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat menghadiri pelaksanaan kegiatan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, sampai pada kegiatan ini tentu ada proses yang panjang yang dilalui oleh saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Bapak Gubernur selaku pimpinan tertinggi daerah Nusa Tenggara Timur, yang kedua-duanya selaku pimpinan instansi masing-masing sepakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, yang dipenuhi dengan semangat integritas yang tinggi, yang dipenuhi dengan semangat adanya transparansi, sehingga lahirlah sebuah MOU ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, penatausahaan aset sangat penting sekali kami pandang bersama dengan Pak Gubernur. Karena apa? Dengan penatausahaan aset itu akan terjadi kepastian hukum daripada aset itu sendiri, yang nantinya akan memacu timbulnya sebuah investasi dengan adanya kepastian hukum itu sendiri. Yang kedua, dengan adanya penatausahaan aset tersebut diharapkan transparansi akan tercapai. Dengan nantinya penataan aset ini akan kita buat secara digital. Siapapun boleh mengakses, sehingga akses kepada masyarakat juga terbuka. Yang tidak kalah pentingnya adalah penatausahaan aset ini adalah satu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, di sisi lain juga memulihkan aset-aset yang dilakukan tindak pidana korupsi. Sering kali saya sampaikan kepada anggota-anggota saya bahwasanya korupsi kalau bidang aset itu luar biasa sekali, karena pasti akan bersinggungan dengan pemangku kepentingan. Contoh, sebagaimana yang kita sampaikan hari ini ada pendidikan umum. Bapak bisa saksikan bahwa tanah aset yang tercatat sebagai aset sebuah pemerintahan daerah ternyata sudah berubah ke atas nama pribadi dan kemudian dijual kepada orang lain senilai 8 miliar. Artinya aset ini telah berpindah dan hilang. Total loss, kita kehilangan aset kita. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tentang pengadaan barang dan jasa, lihat pekerjaan jalan, kita masih bisa melihat ada jalan itu dilaksanakan. Paling permainannya adalah tendernya diatur, speknya dikurangi, tetapi barang itu ada, kemanfaatannya bagi masyarakat jelas ada. Tapi kalau aset, kita akan kehilangan total loss daripada aset itu. Maka luar biasa sekali Pak Gubernur mendorong Kejaksaan Tinggi, dan saya berkomitmen juga untuk menjaga bagaimana aset-aset yang ada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terjaga dengan baik, yang kemudian mendorong lajunya pertumbuhan investasi. Itulah yang saya sampaikan kepada seluruh anak buah saya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Makanya pada MOU ini saya sendiri yang mengambil sebagai ketua pelaksananya. Karena apa? Saya akan kendalikan sendiri. Bapak Ibu sekalian, saksikan kami bagaimana keseriusan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk membantu Pemprov dalam penatausahaan aset ini. Seluruh pejabat utama saya kumpulkan ikut hadir di sini, termasuk aswas saya. Aswas ini adalah di garda belakang biasanya, tapi di sini saya sampaikan dia ada mulai dari awal untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh jaksa-jaksa pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai dengan SOP. Kami juga libatkan asisten tindak pidana umum. Apabila berkaitan dengan pidana umum, kita stop langsung kepada Aspido. Apabila ada korupsi, maka kita sampaikan kepada Aspitsus. Apabila penuh penggalangan, maka saya suratkan kepada Asinda. Juga demikian, apabila berkaitan dengan sengketa kepemilikan, maka akan saya dorong kepada Asdatu. Maka MOU ini antara Kepala Kejaksaan Tinggi
bersama dengan gubernur. Biasanya MOU itu hanya ditandatangani melalui MOU Datum, tetapi ini kami ambil alih penuh. Tujuannya satu-satunya adalah bagaimana pelaksanaan penataan aset ini bisa terjalan dengan baik, yang kemudian saya ingin semua aset ini akan tertata secara digital. Itulah yang kita kehendaki sekarang. Sehingga sekarang dimudahkan dan kita semua bisa mendorong laginya investasi ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah bagaimana kami membangun komitmen dengan Pak Gubernur, dan saya perintahkan kepada Kajari pada kesempatan ini untuk segera membangun komunikasi dengan para bupati, sehingga apa? Nantinya bupati dan wali kota semuanya terintegrasi, semuanya tercatat secara digital, sehingga kita bisa mengamankan aset-aset yang ada di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, demikianlah sambutan kami. Tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan, insya Allah itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang benar, datangnya adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salte. Terima kasih. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memang negara beragam itu salamnya paling kaya, enak dikenal, menunjukkan keragaman yang luar biasa. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Yulianto SHMH, dengan kejadiannya ngomong begitu, gubernurnya semangat betul. Gubernur boleh tidur gitu, dengan ngomong begitu. Para pejabat utama dan media Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati, wali kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Kadwil DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, semua hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi karena lewat pemerintahan utama bisa hadir untuk memimpin langsung penertiban dan pemulihan serta penyelesaian aset daerah. Memang ini sesuai yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi bahwa aset itu sangat penting, bukan saja untuk bagaimana kita mendatanya sebagai aset daerah, tetapi itu juga menjadi kekuatan agar nantinya pendapatan asli daerah bisa bertambah ataupun bertumbuh dari aset-aset daerah. Dan sebagai gubernur saya lihat bahwa aset daerah banyak yang diam. Diamnya karena secara administrasi belum dimiliki, walaupun pengakuan secara de facto-nya itu milik aset milik daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, tetapi secara de jure belum dimiliki, dan banyak sekali. Pak Kajati dan Pak Kadwil BPR ini sesuatu yang sangat merugikan daerah, karena kalau kita katakan bahwa itu aset daerah, tetapi kalau tidak ada surat-suratnya, administrasi de jure-nya tidak jelas, maka kita sedang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi sebenarnya kalau orang melakukan tindak kejahatan ya salah nomor satu ya pemerintah daerah, karena dia membiarkan orang lain melihat hal itu untuk mempergunakan kesempatan itu. Jadi aktus reusnya itu datang dari karena pemerintah melepaskannya. Pak Kajati ajarin saya untuk memenuhi sebuah tindak pidana itu harus ada mensrea dan aktus reusnya.
Jadi saya karena itu memang inilah momentum dan kesempatan yang baik ini kita bersyukur bahwa Kejaksaan Tinggi mengambil momentum ini untuk membantu Provinsi Nusa Tenggara Timur agar menertibkan aset-asetnya sehingga mempunyai aset yang bisa dapat dipakai secara administrasi dan juga punya kemampuan secara de facto. Ada juga secara de jure dipegang, tapi de factonya tidak kita kendalikan. Nah, ini momentum pada pagi hari ini adalah sebuah langkah bagus, langkah baik di saat kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kita melakukan sebuah tindakan-tindakan terbaik untuk menyelamatkan aset-aset daerah yang juga adalah langkah-langkah yang menunjukkan karakter kepahlawanan. Karena itu apa yang telah disampaikan oleh Pak Kajati dan dengan semangat luar biasa itu, ini roh yang luar biasa itu semangatnya itu harus mampu untuk dapat tergambar di dalam penyelesaian aset-aset barang milik daerah yang saat ini menurut saya masih banyak sekali menjadi masalah. Kita di Labuan Bajo itu, Pekajati, masih ada satu aset yang dikerjasamakan sama pihak ketiga. Tidak ada hasil mulai dari kerjasama sampai hari ini kepada pemerintah provinsi. Sertifikatnya dikeluarkan oleh DPR itu kerjasamanya cuma 25 tahun, tapi sertifikatnya 30 tahun. Jadi waktu kerjasama dengan provinsi sudah selesai, yang bersangkutan masih menikmati aja terus selama 5 tahun. Jadi saya pikir luar biasa juga ini. Ini termasuk mafia-mafia tanah ini pakai jati yang mereka begini. Jadi dia berdiri atas HPL-nya provinsi 25 tahun, dan karena HPL itulah HGB itu keluar. HGB itu harus keluar di atas HGB. HGB dan HPL. HPL-nya itu cuma 25 tahun, HGB-nya 30 tahun. Nah ini model seperti ini. Kita membiarkan itu, dan sebagai gubernur saya merasa dipermalukan. Karena dipejundangi, orang HPL cuma 25 tahun saya bisa mampu membuat, jadi begitu saya terperpanjang untuk 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa karena kita tidak pernah melakukan kerjasama seperti itu. Pentingnya kerjasama seperti pada pagi hari, kolaborasi dilakukan pada pagi hari untuk mengurangi kebodohan-kebodohan seperti itu. Kita banyak memiliki aset-aset kita, dan masih banyak di Kota Kupang ini, masih banyak sekali. Tanahnya milik pemerintah provinsi, sertifikatnya keluar atas nama orang perorangan. Ini kalau kita tertibkan, banyak sekali orang bermasalah ini. Tetapi itu tadi, kita harus mulai menyelesaikan sehingga di kemudian hari yang menggantikan saya dan Pak Kajati tidak lagi terbebani untuk masalah-masalah seperti itu. Itu ciri khas manusia pemimpin. Dia tidak pernah menunda masalah, diselesaikan dan diberikan kepada penggantinya hal-hal yang baik. Jangan meninggalkan kotoran, sampah kepada penerus kita. Dan hari ini langkah-langkah kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kejaksaan Tinggi adalah sebuah langkah untuk menunjukkan martabat kerja, di mana pemimpinnya itu punya niat, keinginan besar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu agar kemudian hari seperti apa disampaikan Pak Kajati, bahwa bila aset ini ingin kita manfaatkan, dia telah clear and clean dalam segala aspek sehingga kita bisa berbicara kepada baik pihak ketiga maupun pihak-pihak lain yang ingin bekerjasama dengan pemerintah daerah. Saya telah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk merubah aturan perundangan berkaitan dengan pinjaman daerah. Jadi Pak Kajati dan teman-teman Kejaksaan Tinggi, pinjaman daerah provinsi itu hanya boleh dilakukan kalau yang dijaminkan itu APBD. Tapi aset tidak bergeraknya tidak boleh. Padahal kami punya aset tidak bergerak begitu banyak. Kalau Menteri Keuangan selalu dalam pidato sambutan mengatakan
Apa beda Indonesia dengan negara-negara maju? Di negara-negara maju orang yang diam asetnya bekerja buat dia. Di Indonesia dia bekerja asetnya diam. Nah, kalau memang itu pernyataannya ya, dari NTT minta kami mau asetnya bergerak, tapi aturan perundangan tidak bergerak, jadi menghambat kami. Nah karena itu rubah aturan perundangannya agar sebagai gubernur saya bisa membawa aset-aset saya untuk dapat menjadi jaminan agar mampu melaksanakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita tahu APBD-nya sangat kecil kalau kita hanya harapkan dari APBD. Dan hari ini kalau jalan-jalan provinsi Pak Kejati dan seluruh teman-teman Kejaksaan Tinggi lihat pekerjaan infrastruktur 900 km itu hampir 1000. Kalau 1000 itu berarti saya sudah mendekati Daniels Anjal Penerukan itu 1000 kilo. Sedikit lagi saya 1000 kilo Anjal seperti Daniels. Jadi Anjal ke Penerukan. Itu lewat pinjaman daerah. Kalau lewat APBD, saya akan menunggu 5.000 abad kemudian baru kita lakukan itu. Nah ini pikiran-pikiran terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Karena itu saya harapkan bila seperti tanah yang berkajian dilihat LIPO, tanah itu yang dikerjasamakan kepada LIPO. Kalau itu model bangunan yang kalau di dalam pengamatan saya bangunan itu total bangunan semua sekitar maksimal 10 miliar. Maksimal. Saya biasa kerja, jadi kalau lihat model begitu, itu kerja-kerja yang dia tidak bedanya seperti kalau kita bangun tempat-tempat untuk sementara waktu. Kalau model itu hanya bedanya tembok berdiri sebentar, lalu di dalamnya itu semuanya gipsum dan asal-asalan. Kalau musim hujan kita lihat itu aja ngalir antara lampu-lampu semua. Itu tanda bahwa itu bangunan asal-asalan aja dibangun. Jadi saya menyarankan kalau mau musim hujan jangan masuk rumah sakit cipta. Karena tamunya tiba-tiba kebakaran, kita tidak meninggal karena penyakit, tapi meninggal karena kebakaran. Karena itu airnya ngalir, saya pernah lewat itu, airnya ngalir antara lampu-lampu itu. Jadi menurut saya itu desain konstruksi dan perencanaan pembangunannya itu asal-asalan. Nah kalau dibangun dengan asal-asalan begitu, Pemprov itu mampu dengan tanah yang dibeli seperti itu, bangunan yang dibangun model seperti itu saja. Pinjaman hari ini Indobank itu sekitar 600 miliar, ya harinya kami dapat tuh, nggak usah 600 miliar, 400 miliar aja, berapa banyak infrastruktur, air bersih, rumah sakit, jalan, jembatan yang kami bisa bangun dengan satu aset, dan berbagai-bagai aset yang dimiliki Pemprov ini. Nah itu Pak Kejati dan seluruh pejabat Kejaksaan Tinggi yang hadir pada kesempatan ini bukan tanda tangan nota kesepahaman yang biasa dan kita lakukan karena memang kita kerjasama. Tidak. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat untuk penyelamatan aset dan memberikan kontribusi di kemudian hari bila Menteri Keuangan menyetujui untuk merevisi aturan perundang-undangan sehingga kita pemerintah daerah boleh mempergunakan aset barang tidak bergerak di luar dari kantor dan rumah dinas untuk dapat menjadi pinjaman daerah. Ini tahapan itu akan menuju ke sana. Saya pikir apa yang telah kita lakukan ini lewat Bapak Kanwil BPN juga kita melakukan pembenahan bersama supaya mafia tanah ini Pak Presiden sudah ngomong saya lebih dari 2 kali. Mafia tanah itu ini lagi luar biasa di Indonesia. Mudah-mudahan di Labuan Bajo, di NTT tidak. Di Pak ini banyak sekali kalau Labuan Bajo Pak. Ini tanah gereja aja hilang apalagi tanah pemerintah daerah. Itu di sebelahnya yang sekarang kerjasama dengan pihak ketiga Pemprov itu Pak Kejati. Itu dulunya tanah pemerintah provinsi yang oleh pihak ketiga digugat di pengadilan dan menang. Dan akhirnya kami kehilangan tanah sebidang tanah di sebelah tanah di pantai Pantai BD. Sudah yang bersangkutan telah menang di Mahkamah Agung. Itu sebelum saya jadi gubernur. Mungkin waktu saya jadi gubernur tidak perlu berperkara, kita masuk aja. Nanti berperkara yang lain lagi. Jadi karena ini aset daerah. Pemerintah itu tidak boleh kalah. Pemerintah tidak boleh mencuri hak private daripada masyarakat. Tapi begitu juga sebaliknya. Punya pemerintah jangan dicuri karena kewibawaannya hilang. Kalau dicuri ya bukan masalah asetnya yang dicuri. Itu kekuasaannya sedang diganggu, sedang dicuri. Maka yang bersangkutan tidak punya kekuasaan sebenarnya. Jadi ciri khas pemimpin itu kan punya kuasa. Asetnya saja dicuri apalagi yang lain. Asetnya dicuri itu bukan masalah aset, tapi masalah kekuasaannya tidak pernah efektif. Bahkan mungkin bersangkutan terlibat untuk melakukan niat-niat seperti itu. Makanya aset-asetnya atau kekuasaannya cenderung untuk dicuri pun dia tenang-tenang saja.
Nah, karena itu di dalam pemerintahan saya tidak ingin kekuasaan saya dipermainkan. Saya ingin agar pemerintah berdiri tegas dan teguh untuk mempertahankan asetnya dalam rangka membangun kesejahteraan untuk rakyatnya. Jadi jangan asetnya dipakai untuk sementara kepentingan pemerintah. Taruh plan kosong begitu sepanjang masa kosong, itu pemerintah yang bodoh. Seluruh aset dirapikan, administrasi dirapikan, kalau pernah ada masalah hukum dirapikan. Tapi untungnya apa? Dia harus dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat. Dia tidak boleh diam. Harus dikerjakan. Kalau tidak bisa dikerjakan sendiri, bersama dengan pihak ketiga. Tapi tidak pihak ketiga, kita punya APBD. Kita harus mampu untuk melakukan investasi pemerintah terhadap aset-aset tanah itu, tanah tidak bergerak, barang tidak bergerak itu untuk mendatangkan pendapatan asli daerah dan juga kepentingan kesejahteraan masyarakat di mana aset tidak bergerak itu ada. Karena itu sekali lagi terima kasih Pak Kejati dan seluruh pejabat yang hadir, dan mudah-mudahan kerjasama ini dapat diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga apa yang kita kerjakan berhasil berguna baik bangsa dan negara, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya, salam. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman dan pengukuhan tim kerja penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Kami ucapkan selamat bekerja kepada tim kerja penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita wujudkan bersama NTT bangkit, NTT sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan tempat acara.